hasil dari lembur berhari-hari gitu ya, tapi ada yang coplos-coplokan begitu saja gitu. Tapi ya sudah, faktanya memang begitu, percepatan dunia asuransi, kompetisi di dunia asuransi gitu ya. Tapi kalau itu semua dampaknya adalah membantu masyarakat, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Semakin banyak masyarakat yang terbantu dalam kondisi sulit sekarang ini. Nah, jadi terima kasih sekali kepada teman-teman ALD juga yang sudah arrange acara ini, ke Claim Squad yang selalu support tim klaim dalam sosialisasikan beberapa klaim proses, dan juga kepada pasukan saya nih yang tadi menjaga gawang di Q&A ya, untuk menampung semua unek-unek pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas dari Bapak Ibu sekalian ya. Ada Dr. Naila, Dr. Fendi, ada Mbak Uut, Mbak Niken, dan nanti ada Dr. Iren menyusul juga gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau ada yang belum jelas tanyakan, santai aja tanyanya, nggak usah pakai kesel, nggak usah pakai emosi, tanya aja. Nanti kalau ada yang belum bisa terjawab dengan memuaskan, bisa dilanjutkan setelah sesi acara ini. Seperti biasa lah, saya terbuka untuk menerima inquiry dari teman-teman semua ya. Jadi teman-teman yang super tangguh yang saya sangat kagumi, kita bertahan selama kurang lebih cukup banyak informasi yang akan disampaikan, dan juga saya akan coba membawakannya dengan pace yang tidak terlalu cepat, supaya Bapak Ibu sekalian dapat meresapi dan memahami ya. Nah, oke, kita mulai dengan yang pertama. Seperti Bapak Ibu lihat, ini saya pakai background rumah sakit. Ya, ini menggambarkan situasi rumah sakit pada gitu ya. Nah, ini situasi yang menjadi latar belakang kenapa kita meluncurkan inisiatif-inisiatif ini ya, karena sudah cukup beberapa, bahkan belakangan minggu lalu ada nasabah kita yang kasihan sekali mencari rumah sakit, tidak ada, akhirnya dapat rumah sakit, masuknya UGD gitu ya, tapi tidak bisa cashless karena rumah sakitnya punya policy untuk tidak bisa menerima pasien COVID secara cashless. Dan sayangnya karena memang kondisinya juga sudah berat, nasabah kita itu meninggal, tidak tertolong. Itu sedih banget gitu ya. Jadi kami mencoba menjembatani situasi-situasi yang ada sekarang. Nah, sebelum saya sampai kepada topik intinya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat roadmap ya, apa saja sih yang sudah pernah klaim berikan selama masa COVID gitu ya, sebagai bentuk support kepada nasabah dan tentunya kepada Bapak Ibu sekalian. Karena belum sampai masuk di topik utama, silakan ya Bapak Ibu, kalau ada yang belum sempat bikin kopi, bikin teh, bikin roti, silakan, dan kita sampai aja menyimak apa yang akan saya sampaikan. Oke, next slide. Ya, nah ini adalah roadmap perjalanan COVID kita. Ya, COVID kalau Bapak Ibu ingat itu berawal di bulan di akhir Februari gitu ya, dan mulai merebak di bulan Maret. Nah, pada saat itu semua terkejut ya, semua ketakutan. Akhirnya karena semua belum jelas, akhirnya kita lockdown ya, nggak bisa keluar rumah, beberapa instansi juga tutup gitu. Nah, terus bagaimana cara submit klaim dokumennya? Akhirnya pada bulan April kita mengeluarkan penyesuaian adjustment pertama berupa submit dokumen boleh melalui email ya, kalau Bapak Ibu ingat ya, itu sebagai bentuk
kemudahan yang kita berikan karena keterbatasan akses keluar rumah, ya. Kemudian situasi semakin bertambah, gitu ya, semakin banyak COVID-nya, itu kemudian kita mengeluarkan kebijakan lagi penyesuaian di bulan Oktober, ya, karena dengan situasi yang semakin menyebar COVID-nya, beberapa negara itu sudah mulai menerapkan travel restriction. Nah, tentunya karena memang nasabah kita juga mobilitasnya cukup tinggi, sehingga ada beberapa nasabah yang mungkin stuck nih, kebetulan di luar negeri dan nggak bisa pulang, ya, sehingga waktu itu kita pun memberi kebijakan untuk yang prolong stay di overseas lebih dari 6 bulan yang seharusnya polisnya bisa kita review dan klaimnya bisa tidak dibayarkan, itu kebijakan itu kita postpone dulu, gitu ya, karena memang kita paham nasabah itu bukannya pengen berlama-lama atau malah tinggal di luar negeri, tapi karena memang nggak bisa pulang, ya, itu di bulan Oktober. Nah, kemudian rumah sakit semakin penuh, akhirnya orang takut ke rumah sakit, karena kalau hanya untuk konsultasi dokter gitu kan, itu pre-pos misalnya, itu mereka takut dong kalau ke rumah sakit. Akhirnya kita menjembatani dengan penyesuaian konsultasi dan submit claim bisa melalui Halodoc, ya, yang kita sebut claim telemedicine. Itu masih di bulan Oktober. Nah, terus kebijakan berikutnya itu tentang PCR. Nah, ini cukup ramai sekali, kurang lebih ramainya kayak sekarang, ya. PCR semua masih meraba-raba, gitu kan, berubah-berubah. Nah, akhirnya setelah kita mendapat pedoman yang jelas, kita keluarkan penyesuaian tentang rapid test ini atau PCR ini, gitu ya, itu di bulan Desember, gitu ya. Nah, terakhir sekarang kita akan membicarakan di awal tahun ini kita dimulai dengan penyesuaian isoman, isolasi mandiri. Nah, Bapak Ibu, semua ini adalah kebijakan, ya kan, yang melalui proses panjang, gitu ya. Ada tektokan dengan reas, minta support reas, gitu ya. Jadi waktu itu saya sempat dikomplain, ya, pada saat PCR muncul kebijakan, dok, kenapa sih baru keluar sekarang AU-nya? Kenapa nggak dari sejak awal waktu mulai ada COVID, gitu ya? Pokoknya aneka macam. Intinya kenapa panduan atau acuan untuk teman-teman itu tidak cepat, gitu ya? Saya bilang, walah Mbak, Bu, wong WHO aja bingung, gitu ya. Kalau teman-teman ingat, zaman itu pakai masker aja WHO masih bingung, ya kan? Pertama, yang sakit aja yang pakai masker, gitu. Terus berubah, yang sehat juga harus pakai masker, gitu. Terus berubah lagi, rapid test, cukup rapid test. Terus ternyata rapid test tidak akurat. Yang boleh adalah PCR, gitu. Kemudian PCR ternyata walaupun udah sembuh bisa positif. Ternyata ada yang namanya city value untuk mengukur apakah dengan PCR positif tapi sudah tidak menularkan, gitu ya. Jadi berubah-ubah terus. Pengobatan dulu obat kina, kloroquine itu bisa untuk mengatasi COVID. Terus terakhir dihentikan karena tidak akurat. Nah, WHO-nya bingung, pemerintah kita juga baru mengeluarkan pedoman tata laksana itu di bulan Agustus. Mereka baru final rilis di bulan Agustus. Sampai di kita bulan Oktober, ya. Jadi mudah-mudahan dipahami ya kenapa klaim baru juga mengeluarkan beberapa penyesuaian di bulan Oktober, gitu ya, dan Desember. Karena bagaimana saya menetapkan prosedur kalau pedomannya aja belum ada, gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang terbaru itu ternyata
dexamethasone itu efektif untuk mengatasi peradangan yang luas yang terjadi di COVID. Dexamethasone itu obat radang yang biasanya dipakai oleh orang yang rematik gitu. Jadi sekarang nih di roadmap ini kita baru sampai di Januari ya, 15 Januari. Nah saya nggak tahu lagi nanti ini jalannya bisa panjang lagi, dan mungkin aja saya nanti ada di webinar yang sama tapi dengan jalan yang nambah ke depan gitu ya, tergantung dari perkembangan situasi COVID di dunia ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi tolong dimaklumi kalau kami sedikit lambat untuk memberikan arahan gitu, karena memang harus ada acuannya, saya nggak bisa ngarang ya Bapak Ibu gitu. Oke, next slide. Tadi saya cerita bahwa ini semua kebijakan gitu ya, jadi kalau kebijakan artinya secara ketentuan polis itu sebetulnya tidak di cover atau tidak sesuai dengan ketentuan polis gitu ya. Nah, jadi saya mau membawa Bapak Ibu merefresh sebentar apa sih ketentuan polis yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang kami berikan gitu ya. Oke, yang pertama itu tentang definisi rawat inap. Bapak Ibu lihat aja yang saya bold warna merah gitu ya, itu adalah definisi rawat inap ya, di mana definisi rawat inap itu pasien di rumah sakit ya untuk menjalani perawatan gitu kan, sehingga menimbulkan biaya kamar. Jadi di boldnya di rumah sakit, rawat inap itu harus di rumah sakit gitu ya. Kemudian definisi diperlukan secara medis ya, ada banyak tapi Bapak Ibu boleh fokus di yang warna merah ya. Yang satu, pertama, sesuai dengan standar praktek kedokteran ya. Kemudian bukan untuk mencari keuntungan, kepentingan tertanggung dokter atau rumah sakit gitu ya. Jadi perawatan yang dilakukan bukan untuk mencari keuntungan. Yang terakhir, dalam hal tertanggung menjalani rawat inap, maka ketidakmampuan tersebut harus merupakan ketidakmampuan yang tidak dapat ditangani secara rawat jalan ya. Itu definisi diperlukan secara medis ya. Kemudian ada pengecualian gitu ya yang tidak diberikan gitu kan. Nah, apa sih yang dikecualikan yang berkaitan sama kebijakan yang kita berikan? Lihat lagi yang warna merah, yaitu biaya preventif atau pencegahan penyakit ya. Terus perawat inap yang tujuannya untuk diagnostik. Kemudian perawatan yang tidak dilakukan di rumah sakit atau klinik itu dikecualikan. Artinya kalau klaim ditolak ya. Kemudian perawatan dan atau perawatan eksperimen. Ya, jadi sebetulnya yang saya merah-merah ini tidak sesuai dengan kebijakan yang sekarang kita kasih ya. Contohnya isoman, isolasi mandiri itu sebenarnya sama dengan rawat jalan. Karena apa? Pasien COVID yang bisa isoman itu berarti bisa tidak dirawat inap ya, bisa rawat jalan gitu ya. PCR test dan itu kalau dilakukannya untuk ngecek udah negatif atau belum dan dilakukannya saat rawat jalan, itu juga termasuk tindakan diagnostik ya. Hotel, apartemen, wisma udah jelas itu bukan rumah sakit ya. Terus plasma konvalesen dan lain-lain, desivir dan lain-lain, obatnya obat-obat radang gitu ya. Obatnya sendiri sudah bukti efektif untuk mengatasi kondisi gitu. Tapi bahwa obat tersebut juga bisa untuk kasih itu yang masih eksperimen gitu, masih uji klinis gitu. Tapi kita juga bayarkan
Nah, vitamin itu termasuk biaya preventif ya. Jadi yang saya summary di sini itu sebetulnya tidak sesuai ketentuan polis, tapi berdasarkan kebijakan itu kita bayarkan. Nah, yang namanya sesuatu atau kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan polis berarti secara itu kalkulasi itu tidak termasuk dalam komponen pembentuk besarnya premi. Ya Bapak Ibu, karena premi kan dibentuk berdasarkan probability angka kesakitan dari orang di usia tertentu gitu ya, ada morbidity berdasarkan itu. Nah, ini adalah sesuatu pandemi yang tidak ada di model morbidity itu, jadi tidak masuk dalam komponen premi. Sebabnya untuk mengeluarkan suatu kebijakan perlu proses panjang, harus minta support dari reasuransi gitu ya, tektokan gitu ya, menyatakan beberapa kondisi di Indonesia karena tentunya reasuransi juga harus mempertimbangkan beberapa hal gitu, karena mungkin figure di Indonesia itu beda sama di negara lain yang juga di backup oleh asuransi tersebut gitu. Jadi kondisi kita tuh begini gitu ya, di negara lain screening COVID tuh nggak PCR, cukup tes. Di kita segala macam di PCR gitu ya, bahkan sampai ada yang CT scan gitu. Nah, jadi situasi-situasi begitu kita nego sama Reas, kemudian Reas biasa mengkalkulasi resikonya, dan akhirnya karena memang itu tidak ada dalam komponen premi, Reas mengalokasikan budget tambahan sebesar 5 miliar. Ya, 5 miliar gede banget ya sebetulnya. Di tetangga sebelah 2 miliar ya Bapak Ibu gitu. Jadi alhamdulillah reaksinya setuju gitu ya untuk mensupport inisiatif ini gitu ya. Tadinya Reas mengcap, ya udah setuju tapi per nasabah hanya boleh maksimum 12 juta biaya isoman. Saya nego lagi. Aduh, repot banget kalau setiap nasabah hanya di cap 12 juta gitu kan. Nanti tim saya backlog nggak karuan, hanya ngurusin appeal 12 juta 100, 12 juta 500 gitu ya, sehingga malahan klaim BAU-nya bisa keteteran ya. Akhirnya saya bilang anyway ada cap 5 miliar, ya udah capnya itu aja, pas itu habis ya selesai gitu. Itu lebih mudah dipahami. Bapak Ibu, saya mohon maaf sebentar, ini ada suara yang nggak enak didengar. Teman-teman yang nge-backup boleh tolong isi sebentar aja ya. Saya off sebentar ya. Bentar aja. Oke, Dokter Tia mungkin lagi ada gangguan sedikit ya. Jadi tadi kalau nggak salah Mbak Alis ya yang akan membackup Dokter Tia penjelasan seputar klaim COVID hari ini. Mbak Alis, apakah ada di situ? Belum ada. Oke, saya kembali, mohon maaf. Ada yang satu kurang terkoordinasi. Yang lain sudah dikondisikan. Oke. Sekarang udah oke ya, Dok? Oke, jadi kita lanjut ya. Tadi kita ready budget itu alhamdulillah setuju untuk nggak pakai cap 12 juta gitu ya teman-teman. Aduh, ngos-ngosan naik. Oke, next slide. Nah, yang namanya kebijakan dengan budget yang dibatasin juga, kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Ya Bapak Ibu setuju ya? Sehingga waktu itu juga saya mencari gimana ya cara mengaturnya itu supaya adil buat nasabah-nasabah yang memang membutuhkan. Makanya akhirnya come up dengan batasan-batasan limit-limit ini. Nah, itu juga saya bukan ngarang gitu ya. Ini berdasarkan tata laksana COVID
ya yang dibuat oleh para spesialis gitu ya. Siapa yang bikin tata laksana itu adalah kumpulan ahli penyakit dalam ya, kalau terus kumpulan ahli penyakit paru, anestesi dan ahli anak gitu. Jadi pedoman tata laksana akan menjadi acuan untuk semua institusi kesehatan dan juga asuransi gitu, karena memang dibuat oleh para ahlinya. Nah, dari pedoman tata laksana itu inilah bentuk batasan kapan orang itu dinyatakan selesai isolasi dan boleh pulang dan dilakukan ya. Jadi kalau dilihat secara derajat ya, tanpa gejala, ringan, sedang, berat sampai kritis. Nah, isolasi yang diperlukan itu berbeda-beda ya. Untuk yang tanpa gejala itu hanya perlu 10 hari diisolasi sejak PCR-nya positif gitu. Hanya perlu 10 hari. Terus selesai isolasi perlu PCR enggak? Tidak perlu ya, itu untuk yang tanpa gejala. Yang gejala ringan gimana? Yang gejala ringan 10 harinya tambah 3 hari tanpa gejala. Karena tadi ada gejala ringan ya kan? Jadi isolasi 10 hari, setelah 3 hari tidak ada gejala, itu boleh keluar lagi. Nggak boleh keluar ya kalau bisa gitu. Nah, tapi PCR testnya perlu nggak? Nggak perlu juga. Tuh. Untuk OTG sama ringan sebetulnya tidak perlu dikontrol PCR-nya. Ya. Nah, yang sedang gimana? Yang sedang itu 10 hari juga sama, plus 3 hari tanpa gejala, jadi sama yang ringan, tapi perlu kontrol PCR 1 kali aja. Ya. Yang berat dan kritis itu pengaturannya adalah selama hari rawat inap gitu ya, karena biasanya kalau berat dan kritis itu ada komorbid gitu. Jadi seberapa lama rawat inapnya tergantung perbaikan kondisi komorbidnya, ditambah 3 hari tanpa gejala ya, dan 1 kali PCR negatif di rumah sakit. Nah, setelah pulang dari rumah sakit perlu kontrol lagi PCR? Perlu. Berapa kali? 1 kali aja gitu. Ya, jadi mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham bahwa PCR sampai 3, 4, bahkan ada yang 8 kali setelah sembuh itu sebetulnya tidak diperlukan dan tidak sesuai dengan pedoman tata laksana COVID gitu ya. Karena ini acuannya adalah seperti ini. Jadi batasan 14 hari isolasi mandiri yang kita gantikan biayanya plus maksimum PCR 2 kali itu acuannya adalah si pedoman tata laksana. Jadi kita tidak ngarang ya. Plus karena budgetnya terbatas, diestimasi akan berakhir di 31 Maret itu ya. Nah, jadi semoga kebijakan atau tambahan pembiayaan yang diberikan ini dengan budgetnya yang terbatas ini dapat digunakan secara bijaksana ya, dengan wise, supaya apa? Supaya manfaatnya dirasakan oleh lebih banyak nasabah yang benar-benar memerlukan gitu ya. Jadi batasan-batasan yang kita lakukan, seberapa jauh kebijakan yang kita berikan itu dengan tujuan supaya kita memaksimalkan penggunaan budget ini untuk lebih banyak nasabah kita yang memerlukan. Itu konsepnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Slide ini saya akan menjelaskan bahwa dengan kebijakan-kebijakan yang kami berikan itu menunjukkan bahwa kami Prudential selalu ada bersama nasabah. Betul apa betul? Ya, tapi semuanya setuju karena kebijakannya berlaku dari mulai yang
OTG tanpa gejala sampai yang kritis dan juga sampai sayangnya memang bisa sampai meninggal, gitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang coba kita pahami pelan-pelan ya. Ada gejala ya dari yang bergejala sedang ya, yang memisahkan dua bagian ya. Bagian sebelah kiri itu OTG dan ringan ya. Yang gimana sih yang ringan? Ya, ringan itu kalau dia demam, bagaimana kriteria demam? Minimum 38 derajat Celcius atau lebih gitu ya. Kemudian ada batuk dan lain-lain gejala infeksi virus umumnya ya. Biasanya kan kalau Bapak Ibu itu pegel-pegel, lemes, kalau lebih berat lagi ada mual, muntah, pusing pasti gitu ya. Dan yang khas untuk COVID infection, udah tahu semua ya, ada kehilangan indera penciuman dan perasa ya, itu gejala ringan. Nah kemudian yang sedang gimana sih? Yang sedang ditambah dengan sudah mulai sesak, yang bisa dinilai dari frekuensi pernapasannya gitu ya. Jadi kalau pernapasan normal itu bisa 20 sampai 28 per menit gitu ya kalau dihitung. Nah, ini lebih dari itu. Yaitu tanda napas cepat itu kan usaha dari kita untuk lebih banyak mengambil oksigen ya. Jadi berarti sudah mulai sesak. Nah, itu gejala sedang. Nah, COVID sedang ini kenapa saya taruh di tengah-tengah? Karena memang bisa diisolasi saja, ya isolasi mandiri, atau memang bisa juga dirawat inap. Nah, sedang yang bagaimana yang harus dirawat inap itu sedang yang dalam perkembangannya itu menjadi berat. Nah, berat itu tandanya apa? Tandanya saturasi oksigen yang menurun, gitu ya, kadar oksigen dalam darah yang menurun. Itu patokannya kurang dari 93 ya, itu sudah masuk kriteria berat. Kalau kritis yang gimana? Kritis berarti sudah membutuhkan masuk ke ICU karena secara fungsi vital itu harus udah dibantu pakai alat. Jadi harus pakai ventilator, nggak bisa lagi cuma pakai selang oksigen gitu ya. Jadi harus ada alat bantu untuk tetap hidup. Itu sudah masuk kategori kritis. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu, yang perlu dirawat inap itu adalah sedang yang mengarah ke berat sampai kritis ya. Untuk sedang mengarah ke ringan sampai OTG itu tidak perlu dirawat inap gitu ya. Nah, itu menentukan juga ini isolasi mandiri apa rawat inap. Nah, kotak 2 di bawahnya menunjukkan penggantian biaya yang kita berikan sesuai dengan tujuan perawatannya. Kalau isolasi mandiri yang digantikan biaya konsul, biaya obat-obatan, dan biaya pemeriksaan. Sedangkan untuk perawatan itu seperti biasa dirawat inap dengan biaya sesuai plan gitu, dan ditambah penggantian biaya pengobatan yang masih dalam uji klinis, karena semua pengobatan yang masih dalam uji klinis, plasma konvalesen, IVIG, itu semua dilakukan melalui infus dan harus dimonitor karena selalu ada resiko terjadinya reaksi, namanya juga masih uji klinis. Jadi tidak akan ada pemberian obat-obat yang masih di dalam uji klinis yang dilakukannya secara isolasi mandiri, gitu. Ya, sampai sini Bapak Ibu mau meresapi dulu, ya, diresapi pelan-pelan. Kalau ada yang perlu diperjelas, silahkan ditanyakan di Q&A. Okay. Next slide, please. Nah, ini saya mencoba merangkum lagi gimana saja sih bisa dilakukan isolasi mandiri. Ya, kelompok sebelah kiri itu adalah isolasi mandiri yang dilakukan di rumah atau di tempat-tempat yang disewa. Ya, misalnya di apartemen, kos-kosan, gitu ya, atau wisma. Gitu ya. Nah,
ini apa saja yang digantikan? Seperti yang tadi saya bilang, kalau isolasi mandiri, yang digantikan jasa dokter, pemeriksaan, dan obat-obatan. Nah, Bapak Ibu lihat, di bagian bawah ada catatan, di dalam dan di luar negeri. Ya, jadi kalau di luar negeri, tapi di hotel pilihnya, itu penggantiannya sama dengan isolasi mandiri di rumah. Gitu. Jadi kalau di luar negeri kita tidak bayarkan kamar hotelnya. Kenapa? Ya, kaget dong. Kenapa? Gitu. Nah, balik lagi tadi yang saya bilang bahwa ini kebijakan dengan biaya yang terbatas akan lebih negeri, misalnya di Singapura aja. Terus nasabah kita pilihnya di mana? Marina Bay atau di Mandarin Orchard, ya. Itu budget kali sampai bulan Februari aja habis, gitu ya. Kasihan nasabah yang lain yang sangat membutuhkan, gitu ya. Jadi ini bentuk kebijaksanaan yang kita coba terapkan untuk nasabah. Ya. Kemudian di kotak sebelah kanan itu yang isolasi mandiri di hotel. Apa aja yang di cover itu sama tapi ditambahkan dengan biaya kamar dan makan di hotelnya, gitu ya. Kalau pilih kamarnya lebih dari flat bagaimana? Ada proration apa enggak? Itu tidak ada proration tapi eksesnya ya dibayar, gitu ya, dibayar sendiri oleh nasabah. Gitu. Again, ada note di bawahnya hanya berlaku untuk di dalam negeri, gitu ya, yang isoman di hotel dan dibayarkan biaya kamarnya hanya hotel di dalam negeri. Dan satu lagi catatannya, di hotel yang bekerja sama dengan rumah sakit, dalam arti billing-billingnya, biaya-biaya yang timbul itu dikeluarkan oleh rumah sakit, gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, tapi nasabahnya milih hotel sendiri, bukan dari rumah sakit, dan billingnya juga nggak dari rumah sakit, itu gimana? Kamarnya diganti nggak? Tidak, ya. Kalau kondisinya seperti itu, berarti approach-nya seperti isolasi mandiri di rumah, apartemen, atau villa. Kalau ngekos dibayarin nggak? Kalau di villa dibayarin nggak? Enggak lah ya, masa kita bayarin kos-kosan gitu ya. Gitu. Nah, sekarang bagian yang tengah itu sebagai highlight apa yang tidak di cover atau kebijakan yang kita berikan tidak sejauh atau tidak full seperti manfaat rawat inap yang sesungguhnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kan tahu ya bahwa ada manfaat-manfaat tambahan lainnya yang mengacu ke rawat inap. Nah, gitu. Nah, yang tidak di-cover adalah manfaat yang mengacu ke rawat inap. Karena apa? Karena memang ini bukan rawat inap sesuai ketentuan polis, gitu. Ya, jadi biaya prepos tidak berlaku, biaya pendamping tidak berlaku, santunan harian PPH Plus tidak berlaku, juga Prumet, gitu ya. Santunan harian yang lain-lain ya, yang apa namanya, kayak, tapi itu juga sudah berakhir ya, santunan harian COVID. Gitu. Kalau santunan PPH Plus nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Ya, jadi sampai sini mudah-mudahan Bapak Ibu paham dan mengerti mengapa ada manfaat rawat inap lainnya yang tidak termasuk dalam kebijakan. Jadi kebijakannya hanya sampai dengan membayarkan biaya kamarnya. Itu bentuk bantuan kita kepada nasabah. Gitu. Ya, mau diresapi dulu silahkan. Oke, next slide. Nah, ini slide ini mengeksplor lagi lebih jauh karena kami cukup banyak mendapat pertanyaan seputar dua ini, isolasi di Wisma Atlet dan di hotel. Jadi untuk paham
kami kait dengan bagaimana dengan manfaat rawat inap lainnya, bisa diklaim atau enggak, gitu ya. Yang kotak merah sebelah kanan di atas itu manfaat rawat inap yang biasanya nempel nih. Kalau orang dirawat inap, ya berapa harinya menentukan manfaat yang di kotak merah itu, gitu ya. Nah, sekarang kita bedakan antara Wisma Atlet dan di hotel itu ada satu perbedaan yang sangat signifikan. Ya, di Wisma Atlet itu semua biaya dibiayai pemerintah, ya. Sedangkan kalau di hotel itu dibiayai oleh Prudential, ya, selama kwitansinya asli disertai rincian biaya dari rumah sakit. Jadi itu satu dasar yang membedakan perbedaan dari santunan harian, PPH dan lain-lain itu. Ya, sekarang sudah ada informasi cukup banyak hotel yang ternyata dibiayai juga oleh pemerintah, gitu ya. Saya baru dapat listnya tadi malam dari Dr. Dian, nanti mungkin di-insert di sini, gitu. Nah, kalau perawatannya atau isolasi mandirinya di hotel yang memang dibiayai pemerintah, maka prosedurnya approach sama di monitornya ke sini. Nah, baik di Wisma Atlet maupun di hotel itu tujuan perawatan selalu ada dua. Untuk isolasi, ya, itu kalau gejalanya ringan, ya, atau memang untuk rawat inap, ya, itu dua tujuan itu sama, ya. Nah, kemudian bagaimana dampak terhadap si manfaat tambahan rawat inapnya? Kalau yang dibiayai pemerintah dan tujuannya untuk isolasi, berarti itu bukan rawat inap, ya, sehingga manfaat yang nempel di rawat inap otomatis tidak diklaim. Benar ya, sampai sini setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Sekarang kalau di Wisma Atlet dan memang harus inap, gitu ya, rumah sakit penuh, kemudian dirawat inapnya di Wisma Atlet karena gejalanya sedang, ya, itu manfaat rawat inap bisa diklaim, bisa, ya, karena di Wisma Atlet. Nah, kalau di hotel gimana? Kalau di hotel isolasi juga, ya tidak juga dibayarkan si manfaat rawat inap tambahan. Gitu. Kalau di hotel dan rawat inap, ya, manfaat santunan harian bisa diklaim nggak? Nggak bisa ya Bapak Ibu. Kenapa? Kaget dong. Kan prinsip dari santunan harian PPH Plus itu adalah Prudential tidak membayarkan apa-apa, benar nggak? Ya, sedangkan Prudential kan sudah membayar biaya obat-obatan, dokter dan pemeriksaan dan biaya kamar. Ya, jadi tidak berlaku lagi santunan harian. Nah, oke, santunan harian ngerti. Tapi kenapa Prumed dan manfaat Prepos itu tidak dibayarkan? Kan rawat inap, gitu ya. Satu, sekali lagi, ini kebijakan dan kebijakannya tidak sampai sejauh itu, ya. Yang kedua, ini memang bukan rawat inap di instansi yang sesuai ketentuan polis, which is rumah sakit, gitu. Tapi kan Wisma Atlet juga bukan rumah sakit. Kok bisa diklaim Prumed dan Preposnya? Ada yang berbeda. Kalau Wisma Atlet, kalau Bapak Ibu baca-baca ya, itu memang fasilitasnya sedikit di bawah rumah sakit. Tapi di Wisma Atlet itu memang dilakukan observasi, monitor, dan perawatan seperti di rumah sakit. Ya, ada tower-tower di mana di setiap tower itu ada nurse station-nya, ya, yang memang selama 24 jam mengawasi perkembangan dari kondisi pasiennya. Nah, itu tidak ada di hotel, ya. Saya yakin di hotel itu sebenarnya juga fungsinya isolasi, gitu ya. Karena bayangin, Bapak Ibu mungkin kemarin sempat ya dapat di-share tuh, ada yang nge-share rumah sakit yang sampai pasiennya aja di tempat parkir, gitu ya. Jadi kebayang ya, resource rumah sakit untuk mengatasi pasien di rumah sakit aja itu sudah over capacity.
rasanya kecil kemungkinan kalau kemudian rumah sakit juga bisa mengalokasikan resource-nya itu di hotel. Hanya ada jauh dari rumah sakit, gitu ya. So, kita paham bahwa kemungkinan besar nasabah yang dirawat di rumah sakit itu sebetulnya tujuannya isolasi. Tapi karena kita pasti kesulitan untuk menganalisa apakah ini beneran hal sedang atau sebetulnya ringan, akhirnya kita ya sudah ketentuannya hanya billingnya dari rumah sakit, gitu kan, dan kita hanya sampai membayarkan kamarnya saja. Tapi attachment manfaat rawat inap lainnya itu tidak kita cover. Itu ya Bapak Ibu, itu reason kenapa ada perbedaan penggantian biaya di Wisma Atlet dan di hotel. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, slide terakhir, satu lagi. Ini saya menjelaskan kembali durasi atau kronologi dari penggantian biaya atau dari kebijakan ini berlaku ya. Kita dari mulai di tengah, yang saya buat warna merah, itu efektif berlakunya kebijakan di tanggal 15 Januari. Acuannya apa? Acuannya adalah resep dokter, tanggal konsultasi dokter, tanggal pemeriksaan di 15 Januari. Ya, jadi bahwa ada nasabah yang sudah melakukan pemeriksaan PCR, kemudian isoman sebelum 15 Januari, biayanya tidak digantikan. Ya, tapi 15 Januari onwards itu baru digantikan. Dok, tapi resepnya itu juga sampai dengan tanggal 20 Januari, gitu ya. Obatnya dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 20 Januari, bisa nggak obatnya diganti untuk tanggal 15 ke sana? Itu nggak bisa. Bagaimana kita analis bisa memisahkan ini obat untuk mulai tanggal 15 Januari, per butirnya berapa dikalikan lah, gitu ya. Jadi kita bikin simple, yang digantikan adalah resep, pemeriksaan dan konsultasi di 15 Januari ke sana, ya. Durasinya 14 hari. Isoman pada hari ke-15 dan seterusnya itu tidak digantikan biayanya. Nah, roadmap yang bawah itu tanggal berakhirnya kebijakan ini, yaitu tanggal 31 Maret. 31 Maret itu apa? 31 Maret adalah hari pertama isolasi. Seandainya ada nasabah yang hari pertama isolasinya itu atau hari konsul ke dokternya atau PCR-nya tanggal 31, ya, itu masih kita gantikan biayanya, ya, selama 14 hari ke depan. Jadi sampai biaya-biaya yang timbul sampai 13 April. Ya. Kemudian pengajuan klaimnya kan harus 30 hari setelah selesai isolasi, ya. Berarti untuk yang paling bontot nih, pengajuan klaim yang paling bontot, ya, itu adalah 13 Mei kita terima. Ya, lengkap. Jadi, tanggal 14 Mei, kalau nasabah belum submit atau udah submit tapi masih ada yang kurang, misalnya servisnya belum ada atau hasil atau resepnya belum ada, gitu ya, di tanggal 14 Mei kesana, itu mohon maaf tidak dapat diproses dan case-nya close, gitu ya, karena kita harus sudah finalize semua, kemudian melakukan reporting dan lain-lain. Itu dalam hal budgetnya masih ada. Ada kemungkinan berakhirnya kebijakan itu lebih awal dari 31 Maret. Kalau apa? Kalau amit-amit, mudahan enggak ya, mudah-mudahan cukup. Misalnya di tanggal 31 Februari budgetnya habis, gitu ya. Nah, itu juga akhirnya berakhirlah si kebijakan ini. Itu ya Bapak Ibu, penjelasan saya sampai di sini, slide-nya sudah habis. Mudah-mudahan cukup dapat dipahami untuk menjabarkan apa yang tercantum di agency update yang memang mungkin kalau dibaca begitu aja agak sulit dipahami, gitu. Dan mudah-mudahan
Q&A yang sudah kita kirimkan dan juga sudah ada di Proofforce, itu pun membantu Bapak Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari nasabah. Nanti akan kita enrich, akan kita perkaya lagi berdasarkan Q&A yang masuk hari ini. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk mendengarkan penjelasan. Oke, agenda berikutnya saya serahkan kembali ke Putri. Thank you, Putri. Terima kasih Dokter Tia, luar biasa sekali Dokter Tia informasinya ya teman-teman. Jadi diharapkan nih apa yang disampaikan oleh Dokter Tia tadi sudah menjawab sebagian besar dari Q&A yang sudah diterima oleh kami sebelumnya ya. Jadi tadi seperti yang Dokter Tia informasikan bahwa untuk Q&A klaim update perlindungan COVID-19 itu sebenarnya sudah ada di Proofforce teman-teman. Nah, nanti untuk yang hari ini Q&A ya ini sudah ada di tengah-tengah kita nih, ada Mbak Alice dari Customer Salesforce Services ya, yang akan langsung memoderatori Dokter Tia untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi mungkin belum sempat dibahas oleh Dokter Tia. Mbak Alice, halo, apa kabar Mbak Alice? Halo Putri, sehat selalu ya? Iya, semuanya semoga baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke, sehat selalu, amin ya. Nah oke, Mbak Alice sekarang waktu untuk Mbak Alice dan Dokter Tia untuk menggali lebih lanjut nih tentang klaim update seputar perlindungan COVID-19. Silakan. Oke, terima kasih Putri. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, pastinya sekarang Bapak Ibu sudah semakin semangat dan semakin pede ya setelah mendengarkan penjelasan Dokter Tia tadi yang sangat detail dan sangat jelas gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, seperti yang tadi Bapak Ibu sudah dengarkan bahwa sebenarnya nih Prudential dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun pandemi ini berjalan, sudah ada 5 kebijakan yang kita keluarkan. Wow, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Seperti tagline-nya juga tadi, Prudential akan selalu bersama nasabah. Jadi dari sejak awal pandemi COVID-19 ini dan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan PSBB, itu Prudential sudah langsung menggebrak dengan mengeluarkan PALS, di mana bisa submit klaim melalui PALS. Ayo Bapak Ibu nih harus encourage nasabah-nasabah Bapak Ibu nih untuk segera download PALS supaya bisa macam-macam nih sebenarnya Bapak Ibu fitur-fitur yang ada di PALS gitu ya. Selain itu pun seperti yang Dokter Tia tadi informasikan, selain di PALS kita juga ada beberapa klaim yang bisa disubmit melalui email, tentunya dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Nah kemudian sampai di situ karena terus pandeminya masih berjalan dan ternyata banyak nih nasabah-nasabah kita yang tertahan di luar negeri, karena lockdown gitu ya. Terus gimana nih? Berarti nggak bisa klaim dong karena ternyata mungkin sudah lebih 6 bulan. Prudential mengeluarkan kebijakan lagi untuk nasabah-nasabah yang sudah tinggal lebih dari 6 bulan di luar negeri. Terus pada seiring berjalannya waktu karena masa PSBB ini ya, dimana kita juga dianjurkan untuk lebih sering berdiam diri di rumah kalau tidak mendesak, para pelaku usaha di luar pun tuh juga berlomba-lomba mengeluarkan jasa online dan jasa pengobatan dan dokter. Nah Prudential tentunya turut menyesuaikan. Dan kita keluarkan juga kebijakan bahwa pengobatan yang dilakukan dengan telemedicine bisa loh diklaim, tentunya ada syarat dan ketentuan ya. Nah, nggak sampai di situ aja nih Bapak Ibu, kita inovasi gitu ya, sampai kita juga mengeluarkan kebijakan tentang pembayaran swab, di mana sekarang itu semua orang yang akan berobat tuh akan rawat inap itu protokol kesehatannya harus di tes PCR dulu gitu ya untuk screening COVID di awal.
Nah, yang terakhir, yang tergres, yang tadi baru diulas dengan sangat oleh Dokter Tia, itu adalah mengenai isolasi mandiri. Isolasi mandiri bisa dibayar, isolasi mandiri di hotel bisa dibayar, di rumah pun bahkan bisa dibayar, Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tentunya kita semua tentunya supaya kebijakan ini berjalan dengan baik, kebijakan yang dikeluarkan berjalan dengan baik dan juga tepat sasaran gitu ya Bapak Ibu, kita semua harus bergandengan tangan untuk menjalankan kebijakan ini. Nah, Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan membahas, kami akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh Bapak Ibu. Dan sebelumnya tadi seperti info Ibu Putri bahwa Bapak Ibu sudah bisa melihat FAQ yang sudah kami sediakan itu di Proofforce. Kita akan mulai bincang-bincang lagi tentunya dengan narasumber utama kita Dr. Setia Pertiwi ya. Dr. Tia masih Dokter Tia, halo Dokter Tia. Oh, masih di sini. Oke dok, kita mulai bincang-bincangnya nih dok. Sepertinya pertanyaannya pun juga mengalir dengan sangat deras sekali ya dok ya. Alhamdulillah. Iya betul. Kita akan coba bahas satu persatu ya dok ya. Nih tadi ada banyak pertanyaan yang bertanyanya begini dok. Jadi nasabahnya ini ceritanya ke IGD dok, dia ke IGD terus di IGD tuh dia tes PCR nih, nah PCR-nya positif, tapi tuh rumah sakit penuh, kemudian tampaknya nasabah ini mungkin tidak menemukan tempat untuk isolasi dok. Jadi dia direkomendasikan isolasi, tapi dia sepertinya tidak menemukan tempat untuk isolasi. Mungkin rumahnya juga tidak memungkinkan gitu ya dok. Jadi dia sementara dirawat dahulu di IGD itu sampai dengan dia menemukan tempat isolasi selanjutnya. Nah pertanyaannya, perawatan di IGD-nya itu beserta biaya IGD-nya itu bisa dibayar nih dok? Silakan Dokter Tia. Iya, kalau ini kan berarti perawatan seperti biasa ya. Artinya memang dia di rumah sakit, di UGD rumah sakit. Jadi berlaku ketentuan perawatan di UGD. Seperti yang memang diimplementasikan ke HS ataupun PPH gitu. Jadi selama rumah sakit men-charge gitu kan biaya rawat inap ya kita sesuai dengan manfaat rawat inap gitu. Sama halnya dengan HS itu kan ada yang minimum 6 jam gitu ya. Nah itu berlaku ketentuan untuk HS. Jadi ini tidak termasuk dalam ketentuan atau harus mengacu ke isolasi, ketentuan isoman gitu. Karena memang dia di rumah sakit ya. Iya benar, iya betul ya dok ya, karena memang di rumah sakit berarti ketentuannya seperti klaim biasanya ya dok ya, berarti tidak masuk ke dalam kebijakan yang baru kita luncurkan ini. Iya. Oke, lanjut ya dok. Nah ini nih juga nih yang banyak nih dok. Jadi gini, kan biasanya nasabah itu pasti sebelum isolasi mandiri nih dok, dia akan pasti dinyatakan positif dulu ya dok. Nah, kalau dinyatakan positif kan pasti ada tes PCR-nya nih. Nah, mungkin ini dia sepertinya tanpa gejala dok, dia tes, ternyata positif. Makanya dia harus diisolasi. Tetapi pertanyaannya adalah dia baru mulai melakukan isolasi itu, jadi nggak langsung nih dok. Misalnya dia tes hari ini, tetapi isolasinya 2 hari lagi gitu, 2 hari lagi baru melakukan isolasi di suatu tempat. Nah, ini yang biaya PCR tesnya
PCR tanggal 16 Januari. Kemudian dia baru melakukan tes tanggal 18 Januari. Itu. Jadi apakah PCR-nya yang tanggal 16 bisa dibayar? Karena positif tadi kan? Ya, kita tadi ada sejak nasabah itu OTG gitu. Jadi acuannya PCR-nya positif, OTG dan isolasi mandiri. Ya kan, isolasi mandiri ada biaya, nah biaya itu sejak tanggal 15. Jadi PCR yang tanggal 16, terus nanti misalnya ada biaya konsul sama obat-obatan itu ya di cover. Oke. Mungkin skenario berbeda, misalnya biasa ya sekarang orang banyak yang ketakutan gitu. Akhirnya kayaknya kemarin baru dari makan di restoran, kondangan gitu ya. Takut swab testnya negatif ya, misalnya di tanggal 16 tadi ya, swabnya negatif. Tahu beberapa hari kemudian itu kok nggak enak badan ya, terus tes tanggal 18 positif tanggal 18. Yang di cover yang mana? PCR yang positif. Walaupun PCR yang negatif tadi udah lewat tanggal 15. Ya, tapi yang kita lihat di cover ya mulai dari PCR test yang positif. Tadi karena kriterianya adalah yang pertama harus terkonfirmasi dulu. Iya. Ya. Iya betul. Jadi Bapak Ibu ini kalau boleh saya rangkum ya Dok ya. Jadi kan tadi Dokter Tia juga sempat menjelaskan nih pada saat presentasi kebijakan isolasi itu maksimum 14 hari dari sejak ada 3 nih. Yang pertama dari sejak tanggal didiagnosa positif atau tanggal hasil PCR-nya positif atau tanggal pembelian obat, mana yang lebih dulu terjadi. Nah dari situlah dihitung 14 harinya, gitu ya Dok? Ya. Baik nih, selanjutnya nih, jadi Dok, tadi kan belum ada isolasi mandiri itu bisa dilakukan di mana aja ya Dok ya. Nah dia ini karena dia ini ceritanya dirawat inap, tapi rawat inap ini bukan di rumah sakit Dok, dia itu di puskesmas atau di klinik Pratama yang terdekat gitu ya mungkin sama rumahnya, karena yang ada cuma di situ. Nah kalau dia dirawatnya di klinik Pratama atau puskesmas itu apakah kita bisa bayarkannya sebagai isolasi mandiri atau sebagai rawat inap ya Dok? Ya. Puskesmas atau klinik itu ada di ketentuan polis. Artinya rawat inap bisa dilakukan di puskesmas atau klinik dengan syarat baik puskesmas maupun klinik tersebut memang mempunyai fasilitas rawat inap. Gitu. Sekarang puskesmas di kota-kota besar ya pada khususnya itu puskesmas pun punya servis rawat inap gitu, punya fasilitas rawat inap. Jadi ya tetap akan dikonsider sebagai rawat inap gitu. Jadi tergantung dengan nanti secara data-data yang ada apakah memang tujuannya untuk rawat inap atau untuk isolasi aja gitu ya. Oke, berarti dilihat dulu ya Dok ya, dia isolasi atau rawat inap gitu ya. Kan tadi udah ada gejala-gejala ya untuk orang itu ringan, sedang gitu kan. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dan gejala yang muncul dan berkembang, kita bisa melihat ini sebetulnya untuk isolasi aja atau memang benar dirawat inap. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup menjawab ya pertanyaan itu karena cukup banyak yang menanyakan itu di chat. Nah, Dok, kalau misalnya gini Dok, kondisinya nih ya Dok ya, nasabah ini sudah dirawat inap nih karena dia positif COVID-19, katakanlah dari tanggal 1 sampai dengan 14 Januari.
Kemudian waktu 14 Januari sudah dinyatakan sembuh sama dokter dok dan saya diperbolehkan pulang. Tapi dokter merekomendasikan untuk lakukan lagi isolasi 10 hari. Isolasi 10 hari lagi sampai dengan tanggal 24 Januari. Pertanyaannya, apakah isolasinya yang 10 hari ini bisa dibayarkan? Oke, jadi kalau pasien-pasien yang positif COVID, ya, yang dirawat di rumah sakit, itu kan memang yang berat, mengarah ke kritis, gitu kan? Tapi ini kan dirawatnya di rumah sakit dok awalnya nih. Ya, jadi dan memang semuanya pasti dianjurkan untuk isolasi, ya kan, isolasi lanjutan. Nah, dibayarkan atau enggak? Dibayarkan sebagai apa? Manfaat pos rawat inap. Oke. Kan memang jadi rawat inap ya. Jadi apa yang dibayarkan ya again, misalnya selama isolasi nanti dia ada obat-obatan yang dikasih, terus misalnya konsul lagi, itu masuk ke biaya pos rawat inap. Oke. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu, ini karena rawat inap berarti sesuai dengan manfaat polis. Kalau ada perawatan setelahnya dibayarkan sebagai pos rawat inap. Nah, ini ada pertanyaan yang sebaliknya nih dok. Nih, jadi awalnya tanggal 20 Januari didiagnosa nih positif COVID-19 nasabah kita. Kemudian awalnya ini dokter merekomendasikannya isolasi mandiri dari 20 Januari sampai tanggal 2 Februari. Tapi ternyata sebelum masa isolasinya berakhir nih, di tanggal 31 Januari nasabah kondisinya memburuk dok, sehingga dokter menyarankan untuk ini harus dirawat karena CT value-nya sudah sangat rendah gitu ya. Nah pertanyaannya kalau yang ini, apakah isolasi yang dia sudah lakukan jadi dia mulai masuk ke rumah sakit rawat inap tanggal 31 Januari nih dok, baru pulang nanti tanggal 15 Februari. Pertanyaannya, apakah 20 Januari sampai dengan 31 Januari sebelum dirawat inap bisa ya dok ya, sebagai rawat inap ya. Pokoknya 20 sampai artinya dalam 14 hari gitu ya. Ya, betul. Ya, ada maksimumnya ya dok ya, 14 hari itu. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi kalau yang ada rawat inapnya, yang awalnya dianjurkan isolasi dulu, atau sesudahnya direkomendasikan isolasi lagi, ya kita akan bayarkan sebagai manfaat polisnya gitu. Nah, sekarang ini kan banyak rumah sakit yang mengeluarkan paket isolasi yang misalnya ada paket isolasi 10 hari, paket isolasi 14 hari. Nah, kalau paket seperti itu, apakah Prudential bisa bayarkan dok? Ya. Kalau kita baca flyer-flyer yang dikeluarkan oleh rumah sakit, di dalam paket-paket yang diberikan itu termasuk biaya-biaya yang non medis, ya, ada biaya laundry segala macam, ya, which is itu tidak sesuai dengan ketentuan polis, gitu. Nah, sepanjang rumah sakit bisa memisahkan biaya tadi ya dengan yang medis, itu bisa. Pada prinsipnya begitu aja. Karena kita tidak membayarkan biaya laundry, biaya telepon, gitu ya. Nah, bila rumah sakit tidak bisa memisahkan itu, karena memang itu satu paket, itu kita tidak bisa cover, gitu. Jadi
intinya ada rincian gitu ya dok ya, rincian biaya gitu ya. Ya, ya. Again, ini mungkin sangat mungkin berkaitan dengan klausul ketentuan polis tadi bahwa rawat inap itu tidak boleh dengan tujuan menguntungkan dokter atau rumah sakit. Ya, jadi benar-benar harus yang dengan tujuan gitu. Iya. Oke. Nah, ada pertanyaan gini nih. Tadi kan dokter Tia juga udah bahas mengenai Wisma Atlet ya dok ya, di mana Wisma Atlet itu memang satu rumah sakit darurat yang didirikan pemerintah. Di Wisma Atlet itu ada tempat untuk yang melakukan isolasi mandiri, sama ada yang memang rawat inap gitu tadi dengan gejala-gejalanya itu ya dok. Kalau yang udah mulai sedang maka dokter akan menyarankannya rawat inap gitu. Nah, ini ada pertanyaan begini dok, karena yang ditemui adalah kebanyakan semuanya itu pada kwitansi dituliskannya isolasi semua nih dok, dituliskannya isolasi, padahal kan tadi kalau nggak salah ya dok ya, di Wisma Atlet itu ada pemisahan tower gitu ya, ada pemisahan tower yang ada tower-tower tertentu yang memang dikhususkan untuk isolasi, ada tower-tower tertentu yang dikhususkan untuk rawat inap. Tapi pada kwitansinya tuh semuanya dituliskannya isolasi. Jadi nih bagaimana ya Prudential bisa membedakan hal itu? Oke, yang pertama, kalau beberapa klaim yang sudah pernah masuk dari Wisma Atlet, waktu kita masih punya manfaat santunan harian COVID ya, itu kita cukup banyak menerima permintaan santunan harian pos isolasi di Wisma Atlet ya. Dari form-form yang kita terima, itu ada surat keterangan resmi dari Wisma Atlet. Di situ ada tercantum sudah selesai melakukan isolasi ya, atau ada juga sudah selesai melakukan perawatan ya. Jadi mestinya regardless form awalnya, tapi pada saat seseorang itu selesai melakukan isolasi atau perawatan, Wisma Atlet merilis si surat keterangan tersebut gitu. Karena itu sebagai pegangan dari si pasiennya itu sendiri gitu ya, bahwa memang dia selesai isolasi gitu. Nah, itu satu hal. Tapi seandainya pun ada dispute gitu ya, kita akan melihat dari dokumen lainnya gitu. Jadi dari resume medisnya gitu kan, apakah memang gejalanya itu gejala yang ringan atau gejala yang sedang mengarah ke berat gitu. Jadi kita tidak hanya mengacu pada formnya saja, tapi mengacu juga kepada gejala yang ada, obat-obat yang diberikan, gitu. Untuk menentukan apakah sebetulnya di Wisma Atletnya itu untuk isolasi maupun atau untuk perawatan, gitu. Oke, jadi sebetulnya bahkan kita juga bisa berkomunikasi ya, mencoba melakukan komunikasi dengan Wisma Atlet gitu, walaupun tidak mudah ya, karena kita tahu pasti di sana juga call centernya atau apanya mungkin terbatas gitu, tapi dalam kondisi yang sangat diperlukan gitu ya, kita akan coba melakukan konfirmasi gitu. Misalnya nggak sesuai nih, katanya ini rawat di tower Ju gitu kan, tapi terus secara gejala kayak ini gejalanya ringan banget ya gitu. Kita akan konfirmasi juga. Artinya nggak takut, karena kalau form itu ya itu yang buat memang Wisma Atletnya gitu, tapi kita akan melihat beberapa supporting lain yang lainnya gitu. Oke, jadi kita tetap akan mereview dari dokumen-dokumen yang dilampirkan gitu ya dok ya, untuk bisa menganalisa nih tentunya apakah dia isolasi atau dia rawat inap, karena tadi ada kriteria gejala-gejala itu. Nah dok, ini juga sepertinya masih banyak yang menanyakan sebenarnya bagaimana sih yang dimaksud kondisi ringan, kondisi menengah, atau kondisi sedang, atau kondisi berat. Coba boleh dijelaskan kembali mungkin dok?
mungkin bisa ditampilkan tadi slide yang ada gejala-gejala tadi. Iya, Mas. Iya. Yang warna hijau-hijau, ya. Satu lagi di atas. Ya. Oke. Ini tadi mungkin yang tanya tadi lagi WA-an gitu ya, atau lagi ke belakang sebentar, belum melihat. Jadi ini kalau gejala ringan, minum ada demam atau panas di atas atau sama dengan 38, terus ada batuk, dan yang lain-lain yang semua infeksi virus itu akan mengalami linu-linu, pusing, mual, muntah, ada juga diare gitu kan. Plus di atas kehilangan indera penciuman dan peta. Tapi ternyata itu tidak dialami oleh sebagian penderita COVID gitu ya. Tapi sebagian besar mengalami kehilangan penciuman dan perasa. Nah, kalau sedang tadi yang gejala ringan ditambah sudah mulai ada gangguan pernafasan. Jadi udah mulai sesak, udah mulai napasnya lebih cepat gitu. Ya, tadi yang saya bilang kalau frekuensi nafas orang normal ya, bukan lagi olahraga ya, yang normal itu dari sekitar 24-28 gitu ya. Nah kalau sesak itu pasti kita berusaha napas terengah-engah jadinya gitu ya, lebih cepat dari frekuensi normal. Nah yang berat gejala yang ada di ringan, yang plus yang sedang, ditambah lagi karena sudah mulai ada gangguan fungsi paru, ya kan, karena reaksi peradangan yang luas di paru-paru, makanya kadar oksigen di dalam darah, gitu kan, fungsi paru-paru itu kan menyaring darah kotor yang banyak karbon dioksidanya untuk mengalirkan darah bersih gitu ya ke badan. Nah kalau fungsi si paru-paru nyaring ini terganggu gitu ya karena infeksi yang luas di paru-paru, itu otomatis kadar oksigen di dalam darah itu menurun gitu. Nah panduannya adalah kurang dari 93 kadar saturasi. Nah kalau kritis tandanya sudah harus dibantu dengan alat penopang hidup ya, pakai ventilator gitu ya. Ventilator beda sama selang oksigen, tabung oksigen yang biasa itu ya, ada yang portable kecil kita bisa beli sendiri di Century ya, itu maksudnya. Ini benar-benar life support ya, untuk bernapasnya paru-parunya udah nggak sanggup bernapas, jadi harus ada ventilator yang memompa paru-paru untuk bisa berfungsi bernapas gitu. Jadi harus sudah di ICU gitu. Kalau mau bedain secara singkat ya. Itu mudah-mudahan jelas ya. Nah, thank you banget Dokter Tia, sudah sangat detail sekali dan jelas sekali teman-teman. Ini dari gambar slide-nya itu udah keren banget, udah menjelaskan dari awal yang mulai ringan, terus sedang, berat, sampai dengan kritis. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua menjadi lebih jelas ya. Nah, mungkin bisa di-share screen lagi juga mengenai tadi tuh Dokter Tia sebenarnya sudah jelaskan yang santunan harian yang ada di manfaat PPH Plus, atau juga Plus Solusi Sehat gitu ya. Tapi ini kalau dilihat di chat cukup banyak sekali juga nih yang menanyakan mengenai masalah santunan harian. Nah, mungkin boleh Dok dijelaskan kembali Dok, sepertinya supaya lebih jelas Dok. Silakan. Screen-nya boleh di-share. Ya. Oke, saya coba jelaskan sekali lagi ya. Jadi yang namanya isolasi itu bisa dilakukan
di mana saja ya, di wisma atlet, di hotel, di apartemen dan lain-lain. Tapi di wisma atlet atau hotel itu tujuannya selalu ada dua kemungkinan, hanya untuk isolasi ya, yaitu gejalanya ringan, atau memang untuk rawat inap gitu, ya. Nah, ketentuan polis rawat inap itu ada tambahan lainnya yang nempel atau yang dibayarkan kalau memang terjadi rawat inapnya. Tuh ya, sampai situ setuju ya? Tambahan lainnya itu apa? Santunan harian, rumet, dan repos. Apabila tidak terjadi rawat inap, ya santunan atau manfaat tambahan ini jadinya tidak berlaku, benar nggak? Setuju ya teman-teman ya? Karena manfaat ini yang ada di kotak merah itu acuannya adalah ada tidaknya rawat inap. Tuh, setuju ya sampai situ. Jadi kalau isolasi ya tidak ada yang bisa diklaim. Nah, kalau rawat inap itu kita lihat lagi nih. Kalau rawat inap itu di fasilitas yang seperti apa? Di rumah sakit udah pasti itu nggak usah ditanya. Kalau di wisma atlet bagaimana? Rawat inap di wisma atlet itu secara standar perawatan sedikit di bawah rumah sakit, gitu. Yang jelas di situ ada basic service atau basic fasilitas yang memang harus ada untuk merawat pasien. Ya. Ada perawat, ada perawatan dengan infus gitu ya, ada oksigen juga gitu ya, oksigen yang bisa dipakai kapan saja gitu. Ada laboratorium mininya gitu, jadi sedikit di bawah fasilitas rumah sakit gitu ya. Artinya secara monitoring perawatan terhadap pasien itu dilakukan seperti di rumah sakit. Jadi itu sebabnya manfaat tambahan rawat inap diberlakukan atau bisa diklaim kalau rawat inapnya di wisma atlet. Nah, kalau di hotel gimana? Oh, tadi saya tambahin ya, yang tidak dibayarkan, semua dibayarin, ya, bayar di atlet karena santunan hariannya itu acuannya kan kalau Prudential belum mengeluarkan biaya apa-apa ya, karena wisma atlet itu dibiayai oleh pemerintah, berarti santunan harian PPH Plus bisa dibayarkan juga. Nah, bedanya apa dengan di hotel? Di hotel Prudential kasih biaya kan, obat, kamar juga, sehingga santunan harian PPH Plus ya nggak bisa diklaim gitu, karena kita sudah bayar. Nanti buka lagi ketentuan polisnya, apa syarat dibayarkannya ketentuan santunan harian gitu. Sorry. Itu kalau untuk isolasi ya jelas, balik lagi. Nah, mudah lebih jelas ya. Betul. Ya, sudah lebih jelas sekali ya, sudah diulang kembali Dokter Tia. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi sebenarnya ke konsep produk kita ya, bahwa santunan harian di PPH Plus itu bisa dibayar kalau sudah dibayarkan oleh lain, yang which is kita belum mengeluarkan apa-apa. Makanya kalau dia di wisma atlet dan dia dirawat inap, kita bisa bayar. Tapi kalau isolasi mandiri kan bukan rawat inap, berarti ya tidak berlaku santunan hariannya. Oke Dok, nih sekarang Dok ada pertanyaan begini Dok. Nasabah dirawat inap positif COVID-19. Ternyata Dok pada saat dirawat inap ini ada penyakit komorbid. Ada penyakit komorbid yang nasabahnya ceritanya belum tahu sebelumnya, tidak tahu bahwa dia punya komorbid. Nah, apakah penyakit lainnya itu, penyakit komorbid itu
selain COVID bisa di cover oleh Prudential. Ini tadi ceritanya dirawat inap Jadi, dok. iya dirawat inap di rumah sakit. Jadi tampaknya begini nih dok. Jadi ceritanya polisnya baru nih dok, baru issued mungkin tahun nih, mungkin belum 1 tahun. Terus dia rawat inap positif COVID-19. Nah ternyata mungkin dari dokumen medis gitu ya dok ya, ternyata ada komorbid nih nasabahnya. Nah apakah si komorbidnya itu bisa di cover oleh Prudential? Komorbid itu berarti ada yang namanya komorbid, most likely kronis, ya, kencing manis, darah tinggi, gitu. Nah, kalau early claim, ya itu berlaku seperti BAU, ya seperti biasa, akan dilakukan penelusuran, gitu ya. Kenapa? Kan rawat inapnya karena COVID, nggak berkaitan dengan komorbidnya, gitu ya. Ini pertanyaan klasik, sering banget ditanyakan, termasuk juga kok kecelakaan diinvestigasi, gitu ya, itu persis sama, gitu ya. Harusnya kan diberi aja dong karena kecelakaan nggak pakai waiting period, lalala ya. Nih, komorbid itu kondisi kronis, secara ketentuan polis harus dicari. Kalau kronis, ini terjadinya penyakit itu biasanya sudah bergejala selama berbulan atau bahkan bertahun-tahun, gitu. Jadi kalau dia muncul klaim atau muncul kondisinya baru berapa bulan atau di bawah 2 tahun setelah polis issue, pastinya kita harus mencari tahu kita contoh DM deh, apakah kencing manis ini sebenarnya memang terjadi, which is mungkin, atau memang sudah ada polis, gitu. Tapi kita tidak bisa berasumsi atau tidak bisa hanya merefer ke statement nasabah bahwa nasabahnya nggak tahu, belum pernah, baru kali ini, lalala, itu kita tidak bisa begitu. Kita harus mengkonfirmasi dengan melakukan penelusuran, ada tidaknya si kencing manis ini sebelum polis issue. Karena kalau kemudian kita menemukan benar ternyata kencing manisnya sudah ada sebelum polis issue, ya kan? Ini kita kan akan ada rumah sakit data tertulis. Data tertulis itu akan dianalisa ulang oleh bagian claim re-underwriting. Ya, nah kemungkinan keputusan claim re-underwriting itu dari mulai yang ringan, yang paling ringan kalau kencing manis kan di substandard ekstrakemi, ya kan? Atau sampai postpone kalau ternyata kencing manisnya itu sudah gitu, ya. Nah, kalau keputusan underwriting-nya itu dipostpone, ya kan? Jadi kalau nasabah saat pengajuan polis kencing manisnya diinformasikan di SPAJ, ya kan? Kemudian underwriting minta pemeriksaan kencing manis dan hasilnya postpone, berarti polisnya hidup nggak? Polisnya enforce tidak? Polisnya tidak hidup. Itu sebabnya kenapa walaupun kecelakaan, walaupun COVID tidak berkaitan dengan kencing manis, ya, karena ada possibility underwriting tidak menyetujui pengajuannya, kalau kencing manisnya dikasih ke kita, berarti biaya klaim saat ini kan juga harusnya tidak kita bayarkan kan, apapun itu diagnosa, apapun itu penyebab rawat inapnya. Itu analoginya. Dan teman-teman mungkin bisa nanti lihat lagi ketentuan di polis bahwa apabila ada kondisi atau data yang tidak dinyatakan kepada kita, yang kemudian kondisi tersebut merubah keputusan polis, gitu ya, itu kita memang boleh membatalkan polisnya kalau keputusannya berdampak kepada masalah dasar. Nah, kita tahu kalau kencing manis
udah pasti manfaat testernya PAA atau DGM-nya akan kena extra training gitu. Baik, Dokter Tia. Tulisnya. Oke. Ya, thank you Dokter Tia. Gitu banget. Jadi kembali lagi ke ketentuan klaim seperti biasa ya Dok ya. Kita lihat komorbidnya seperti apa. Kalau memang baru ditemu, ya tadi kita terlebih dahulu. Nah, Dok, adanya lokal. Jadi sahabatnya ini tanpa gejala Dok, tiba-tiba tes ternyata PCR-nya positif. Karena PCR-nya positif, maka dia inisiatif Dok lakuin isolasi sendiri. Dia nggak ke dokter, dia nggak ke dokter, dia ya begitu ya teman-teman. Jadi syaratnya kan ya memang harus ada rekomendasi dokter juga untuk isolasi dan ada pengobatan. Jadi tidak bisa diajukan apabila inisiatif sendiri. Nah, Dok, kalau misalnya nih saat dia isolasi di misalnya nih di Wisma Atlet gitu atau rawat inap, terus dia ada obat yang harus dibeli di luar, mungkin karena stoknya habis gitu ya. Ini obatnya itu bisa di cover nggak Dok? Obatnya berdasarkan rekomendasi dokter yang merawat dia itu. Bisa ya Dok, seperti biasa ya. Akan finding yang jelas ya, kayak wajar nggak ya pagi kalau itu bisa dijustify dengan beberapa keterangan yang ada atau keterangan tahan yang kita dapatkan ya kita. Oke, baik. Nah, ini juga banyak banget nih Dok yang bertanya seperti ini. Kenapa sih tadi sebenarnya sempat dijelaskan di awal bahwa pada saat dinyatakan sembuh itu hasil tes PCR tuh masih memungkinkan untuk positif nih Dok. Nah, kan mungkin kita orang-orang itu pada takut ya Dok ya, waduh saya masih positif nih, pokoknya saya harus negatif baru saya pede gitu lah ya, saya tuh sembuh gitu. Nah, tapi kan tadi dibilang kenapa sih sebetulnya kita tidak diperlukan untuk berulang-ulang sampai dia negatif. Mungkin bisa dijelaskan Dok, ini masih banyak yang bertanya kenapa nggak diperlukan berulang-ulang sampai dengan hasilnya negatif. Ya, paham banget atas kekurangtahuannya, karena memang sosialisasi atas hasil PCR positif setelah sembuh dari rawat inap itu juga tidak sosialisasikan dengan jelas dan luas kepada masyarakat ya, sayangnya begitu. Tapi yang jelas gini, jadi kalau penjelasan yang mungkin lebih mudah dipahami ya, virus itu kan sel virus gitu ya, itu ada bagian luar, bagian kulit, ada bagiannya dan ada bagian virusnya gitu ya. Nah, tes PCR itu mendeteksi si badan virus ini gitu ya. Nah, pada banyak kasus walaupun sudah si PCR masih mendeteksi komponen dari si virus ini gitu ya. Nah, which is itu komponen dari bagian kulitnya gitu ya, istilahnya ya, artinya bagian kulitnya. Nah, bagian kulitnya ini sudah dinyatakan tidak menular atau tidak infectious, karena yang membuat badan kita sakit dan juga kita bisa menularkan ke orang lain itu bagian inti virus. Tidak bermakna. Nah, apa tolok ukurnya? Tolok ukurnya adalah city value. Jadi sekarang kalau teman-teman melakukan PCR yang kuantitatif, jadi PCR itu ada kualitatif, data
kuantitatif. Nah, sekarang kalau PCR minta yang kuantitatif, apalagi kalau yang baru sembuh dari COVID gitu ya, mintanya yang kuantitatif supaya tadi ada tolok ukur kalau CT value-nya di atas 30 atau di atas 35 atau di atas 40, tergantung range standar yang digunakan oleh laboratorium tersebut ya, karena masing-masing laboratorium menggunakan reagen atau zat yang beda-beda. Kalau di atas itu berarti itu termasuk yang dikategorikan tidak menularkan, gitu ya, sudah sembuh total gitu. Tapi kalau masih di bawah berarti ada komponen lain tuh selain yang kulitnya gitu. Jadi itu yang masih menular. Jadi sebetulnya kalau udah di atas 30 gitu ya udah nggak perlu lagi kan, tadi seperti pedomannya itu, pedoman kan bukan larang ya, pedoman yang disusun oleh para ahli spesialis itu pasti berdasarkan experience selama COVID ini berlangsung, bukan di Indonesia tapi juga melihat hasil studi atas COVID di luar negeri gitu. Oke, ya tadi penjelasannya jelas banget, mungkin mudah-mudahan semuanya cukup jelas ya. Jadi ya wajar mungkin ada ketakutan itu ya dok ya, tapi karena kita kurang sosialisasi juga mungkin, tapi tadi ada indikator lain dok ya, sebetulnya tidak hanya tes PCR doang, tapi ada CT value, ada hal-hal lain yang mungkin dokter sampai akhirnya nyatakan sudah sembuh. Nah dok, klaim isoman ini bisa diajukannya gimana ya dok ya, caranya apakah bisa di lewat fax atau tadi tuh mungkin lewat email gitu dok? Ya, ini kan suatu inisiatif atau kebijakan yang bersifat sementara ya, dan juga digodok sampai dirilis dalam waktu mungkin hanya 2 minggu nih ya, nego-nego sampai kemudian launch itu hanya 2 minggu gitu. Jadi memang kita tidak membuat form khusus untuk pengajuan klaim reimbursement COVID gitu, karena kalau nunggu form lagi nanti waduh nggak muncul nih tambahannya gitu ya. Jadi tetap menggunakan klaim form yang ada, klaim reimbursement yang ada gitu ya. Sedikit ditulisin misalnya isoman gitu, itu juga boleh. Bisa lewat fax nggak dok? Bisa. Jadi intinya proses claim submission itu seperti biasa. Oke, seperti biasa, seperti klaim reimbursement gitu ya dok ya. Oke, nah dok, ini juga ada pertanyaan begini dok, ini kan dibutuhkan surat rujukan dokter kalau dia harus isolasi. Nah berarti kan tadi kita nggak ada form khusus ya dok ya, surat rujukan dokternya kan, berarti hanya dengan surat tangan dokter yang seperti biasa gitu ya dok ya. Yang mau ini dok, ceritanya harus itu apakah harus ada dokter pribadi atau rumah sakit, atau mungkin kalau dia bayar berarti mungkin ya, mungkin kalau dari aplikasi atau aplikasi telemedicine yang lainnya. Ini benar-benar mungkin sebenarnya adalah ke dokter yang dia sendiri dengan membawa surat disabilitas atau tadi itu menyaksikan desa gitu dok ya. Kalau ketentuan polisi itu kan dokter di rumah sakit dan klinik. Gitu. Ya, jadi ketentuannya begitu. Idealnya itu dokter yang praktek di rumah sakit atau klinik kimia farma misalnya. Dan halo dok ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia membutuhkan isolasi tambahan, dokternya
rigid, kamu harus isolasi tambahan. Nah, yang merekomendasikan untuk isolasi tambahan ini harus dokter yang sama dengan dokter pertama yang merekomendasikan untuk isolasi, atau boleh beda nih dok? Kita lihat kondisi yang sama, karena yang melihat perkembangan pasien itu tapi tidak menuntut kemungkinan, misalnya aku masuk sama dokter itu nggak bisa diajak ngomong gitu kan, sulit banget memang itu klien personal, tapi sepanjang alasan yang dikemukakan itu valid ya, cenderung harus memperpanjang isolasi disertai dengan hasil penunjangnya, misalnya bukan hasil PCR yang terakhir yang baru selama masa isolasi pertama tadi dengan dari yang menurut ceritanya dia menurunkan gitu. Mungkin biasanya ini terjadi kalau yang tadi dari sedang ke berat gitu. Sepanjang ini saya belum mendengar atau mungkin hanya sedikit yang berbeda untuk yang ringan gitu. Jadi boleh berbeda sepanjang alasannya valid dan diunjang oleh hasil pemeriksaan sesuai gitu. Maka memang ada perburukan. Oke. Terakhir juga juga dok yang di luar negeri juga kebijakan isolasi mandiri ini juga berlaku untuk masyarakat yang tinggal lebih dari 6 bulan dok. Kita kan punya kebijakan juga dari 6 bulan. Apakah kebijakan itu juga untuk kalau nasabahnya sudah dari 6 bulan di luar negeri? Nah, si travel restriction itu sudah berkurang kan, karena kita juga sudah menerima orang sudah cukup beberapa klaim yang kita itu gitu, ya kan, dan kita juga melihat itu bandara sudah mulai berkurang restrictionnya. Jadi satu, dasarnya kenapa masih tinggal di luar negeri, ya kan, bisa ulang betulnya. Yang pertama yang akan kita validasi adalah alasan kenapa masih di luar negeri. Orang dari mondar mandir mana gitu kan, jadi alasan itu dulu dijelaskan gitu ya. Kalau misalnya alasannya bisa diterima ya berlaku juga. Kalau dasar yang perawatan di luar negeri gitu kan, misalnya yang ada operation lah, ada juga yang nggak bisa karena yang nggak bisa di luar negeri gitu. Baik, terima kasih sekali dokter Tia, penjelasannya yang super luar biasa jelas. Bapak Ibu, sesi perbincangan dengan dokter Tia pada hari ini kami akhiri sampai di sini. Seperti yang juga menyampaikan oleh Bapak Ibu, kami juga sudah siapkan FAQ, Bapak Ibu bisa lihat di profil. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Dalam kesempatan kali ini, saya dengan Elis dari Departemen Customer and Health Services begitu pula dengan Dokter Tia selaku Head of Plan Department undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap stay sehat Bapak Ibu. Thank you. Terima kasih Dokter Tia. Terima kasih Mbak Alice dari Head of Claim Department dan Mbak Alice dari Customer Salesforce Services ya atas sharingnya hari ini. Jadi menambah sekali wawasannya teman-teman, dan itu adalah frequent asked questions ya yang di mana materinya dan FAQ kami bisa lihat di Proofforce ya kurang lebih 1 minggu ke depan di menu informasi
download files, kemudian kategori webinar Prudential Indonesia. Mungkin saya ulang lagi ya, di Proofers teman-teman, di menu informasi, download files, kemudian kategori yang nanti sudah disampaikan oleh Dr. Tia dan Mbak Alice ya. Nah, kali ini dari segi bisnisnya gimana nih ya teman-teman ya. Nah, langsung saja saya panggilkan Bapak dari pihak kita, Bapak Didi Suhardi. Silahkan Pak Didi. Terima kasih Dr. Tia, luar biasa Dewi Head of Claim kita, jelas sekali dan sangat-sangat memberikan gambaran yang lengkap buat seluruh tenaga pemasar, tentu saja buat nasabah kita juga. Buat Mbak Elis, terima kasih buat tanya jawabnya luar biasa, dan nanti semua kayaknya akan ada ya di itu ya, dibagikan juga. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan itu adalah tambahan ya. Ada kebijakan atau tambahan fasilitas dari Prudential untuk nasabah kita. Tentunya kita harus benar-benar ya mempergunakan ini, manfaat ini sebagai manfaat tambahan ini sebagai hal yang bertanggung jawab tentu saja. Bertanggung jawab artinya benar-benar melakukan hal yang benar untuk klien kita dan benar-benar sampai semua di sini untuk nasabah kita dan segala macam. Bapak Ibu, kami percaya Anda semua punya utmost good faith, Anda semua punya melakukan pemikiran yang baik tentu saja, dan tentu pengennya kita semakin atau lebih fasilitas tambahan manfaat buat nasabah. Jadi ini menjadi topik tadi Dr. Tia sempat menyinggung sedikit bahwa ini lagi trending topik ya, karena berbagai macam perusahaan berlomba gitu keluar gitu ya, dan kita mau Prudential tetap saja yang terbaik buat melayani nasabah, tentu saja melalui pelayanan tenaga pemasar kita semua di Prudential. Terima kasih Dr. Tia, terima kasih Mbak Elis. Saya akan bawa anak bapak dulu, kita akan menutup saja sesi hari ini. Yang pasti tanggal 23 hari ini, berarti kalau dalam hitungan hari kira-kira 8 hari lagi kita akan menutup Januari. Apa yang sudah kita lakukan di Januari, tentu saja ini menjadi dasar landasan kuat untuk kita sukses di 2021. Tapi jangan lupa banyak sekali inisiatif Prudential, inisiatif insentif yang dipersiapkan untuk Anda tenaga pemasar supaya lebih sukses lagi. Jangan lupakan ada early bird MDRT Januari sampai Maret saja. Anda harus mencapai 484 juta FYCP dan juga 250 juta FPI. Dan Bapak Ibu itu persiapkan tergantung sekarang siapa atau bagaimana Anda mau bergerak. Anda mau bergerak duluan, saya bilang ya, tapi juga penting apa Anda mau bergerak. Terus ini lebaran ya tanggal 23. Bapak Ibu, itu saja disampaikan hari ini. Sekali lagi ini adalah bahan buat kita semua untuk kita melayani masyarakat, untuk melayani nasabah kita yang lebih baik lagi. Dan tentunya kita kayaknya jawab dengan baik, dan tentu saja semua hasilnya dari dalam macam dari sesuai ketentuan. Jadi ini terima kasih, selamat pagi, kembali ke Putri. Terima kasih Pak Didi, terima kasih atas yang luar biasa menyemangati nih ya. Nah, jadi sudah pada puncak acaranya, sudah selesai semua ya. Nah, ini ada scan barcode-nya dan juga ada link yang sudah kita share di chat ya. Nanti sudah untuk memberikan yang upgrade apa yang akan kita sampaikan sesi-sesi webinar selanjutnya ya, supaya kita juga bisa terus memperbaiki dan terus sesuatu yang memang dibutuhkan oleh teman-teman para tenaga pemasar
Insya Allah. Nah, andai kata di akhir kata saya beserta teman yang ini dan teman dari yang membantu memperlancar acara hari ini ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di acara berikutnya. Sehat selalu, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga teman-teman selalu dalam perlindungan yang di atas dan juga kesuksesan di tahun 2020. Terima kasih.